Halo guys. Halo. Halo guys. Ya guys, ini Oisa Shiburi udah lama ya nggak ketemu ya. Iya. Apalagi udah jarang live. Bukan jarang lagi, Bukan jarang udah nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Padahal ceritanya tetap banyak teman-teman. Cerita yang mau diceritain tentang Jepang, tentang kehidupan kami juga. Ada yang mau diceritain juga, karena sebenarnya di channel Ibu Jepang ini kan Sensei itu udah punya banyak temen ya, gitu. Jadi sebenarnya juga berat gitu rasanya kemarin nggak bisa live terus, kayak kangen gitu. Kangen banget. Jadi sebenarnya 3 minggu ini teman-teman, kita itu ada berita baik teman-teman. Cuman memang berita baiknya itu bukan yang bisa segera dirayakan. Iya. Tapi memang butuh waktu untuk butuh kedewasaan untuk kita menerima itu gitu loh. Untuk menerima berita baik itu. Jadi ada beritanya adalah Sensei sekarang sedang hamil teman-teman. Gimana perasaannya? Perasaannya ya senang banget. Tapi memang ada khawatirnya sih. Dan terlebih yaitu yang aku ceritain tadi. Jadi berita baik tapi perasaannya tuh campur aduk. Karena Sensei itu 2 minggu yang lalu itu emang badannya itu up and down gitu loh. Lemes, gampang capek gitu. Jadi sebenarnya ada berita yang agak mengkhawatirkannya juga gitu di sini, karena usia kehamilannya pun juga masih terbilang muda banget ya teman-teman. Jadi ya 5 minggu 5 minggu saat itu. Sekalipun dibilang 5 minggu ya teman-teman, cuman saat itu saat mens itu harusnya mens. Itu kita cuman telat seminggu terus kita langsung periksa. Karena kalau Sensei itu kan biasanya on time. Iya, udah ada jadwalnya sesuai gitu, selalu tapi on time, selalu on schedule. Ketika nggak mens kita langsung kenapa nih gitu, kenapa nih. Terus pas periksa beneran ternyata hamil gitu. Sempat ke klinik juga tapi belum bisa kelihatan. Tapi memang positif. Tapi memang positif hamil. Nah, 2 hari dari situ ternyata Sensei itu justru mengalami pendarahan teman-teman. Karena di hari itu ya kayaknya kamu naik sepeda terlalu jauh, terlalu capek, lagi panas. Makannya juga mungkin kurang, minumnya kurang. Jadi bener-bener tenaganya tuh habis kayaknya saat itu ya. Iya, aku pun juga kayak nggak bisa ngingetin terlalu sering karena lagi sama-sama kerja kan. Posisinya gitu. Jadi pas kok hari Jumat tuh tiba-tiba dia lemes banget, terus mulai ada pendarahan. Kita khawatir. Akhirnya bed rest 4 hari bed rest. Nggak masuk kerja 2 hari ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya itu ke dokter. Ke dokter periksa, pas di tes urinnya masih hamil. Tapi memang pas dilihat USG-nya belum kelihatan. Terus juga lagi cek darah ya. Iya, udah ambil darah. Hasilnya nanti hari Senin. Jadi 2 hari lagi minggu depan ya. Jadi sebenarnya kalau dari kami sih lebih kayak kesehatan Sensei sama kesehatan janinnya ya. Jadi kayak misal nih gitu ya, opsi terbaiknya adalah melanjutkan kehamilannya, ya kita upayakan untuk memang ke arah situ gitu. Tapi kalaupun memang dirasa riskan untuk janinnya, terus kayaknya untuk Sensei juga masih lemah tubuhnya, ya
demi keselamatan semuanya ya, jadi harus di cancel gitu ya, harus di cancel dulu gitu ya. Apapun itu pasti yang terbaik sih. Jadi ketika kita ngebayangin, kan pasti kita ngebayangin ya, kayak wah Rashid nanti ada adeknya nih gitu ya. Allah pasti punya rencana yang terbaik sih. Iya, benar. Gimana pun itu caranya. Iya deh. Iya. Gimana kamu sekarang, gimana badannya? Sekarang jauh lebih baik ya. Mualnya sebenarnya udah ada, tapi cuma di pagi. Jadi kalau siang itu udah mulai panas, udaranya panas itu justru malah seger. Gitu. Sedangkan waktu hamil Rashid itu kan memang di rumah terus ya. Jauh ya. Jauh gitu bedanya. Waktu hamil Rashid itu kita di Cijantung teman-teman, di Jakarta ya. Itu tiap pagi Sensei itu cuman ada nyamuk. Sensei itu cuman metikin cabe, nanam kemangi, bercocok tanam. Iya, di rumah gitu. Di rumah bapak tuh ya. Iya. Bercocok tanam aja, bangun tidur, dasteran gitu kan, terus kayak ke kebun, main Harvest Moon gitu. Nah, jadi setelah memang kan aku udah mulai kerja ya dari hari Selasa kemarin. Tetap seperti biasa aktivitasnya. Walaupun masih awalnya juga. agak lemah ya, Awalnya tapi sekarang gradually udah mulai normal lagi gitu, lebih kuat lagi. Jadi teman-teman, berarti udah nih kita sudahi ya tadi yang tadi udah. Intinya kami memohon doa baik ya. Iya. Mohon doa supaya apapun itu ya. Itu yang jelas untuk kebaikan, untuk kesehatan lah, untuk kesehatan Sensei, untuk kebaikan semuanya gitu. Apapun itu. Jadi terima kasih banyak untuk doa dan supportnya teman-teman. Nah, terus berarti lanjut ke kamu mau cerita nih. Iya. Kamu yang mau cerita berarti. Kakak yang cerita. Tapi kakak yang ceritain. Iya, yang ceritain. Lebih enak soalnya. Oh gitu. Jadi mau cerita tentang gimana pertemuan kami pertama kali. Iya. Itu panjang teman-teman ceritanya. Panjang banget ya. Mungkin itu juga yang ngebentuk sekarang kita bisa kayak ngerasa apa ya, kayak kakak adik gitu, akrab, kayak nggak canggung, kayak temenan, bisa saling respect juga. Cara kami memandang satu sama lain itu lebih berwarna kayaknya. Gitu. Jadi kayak bukan menganggap yang satu peran doang gitu loh teman-teman, kayak oh dia adalah suami aku, titik gitu. Enggak ya. Jadi kayak memang di saat lagi nonton bareng tiba-tiba jadi kayak pacaran. Pas lagi ngobrol gini tiba-tiba kayak pacaran atau sama kayak temenan gitu. Iya. Ketika lagi ada masalah di kantor kayak jadinya cuman kayak temenan gitu. Nggak yang terlalu melibatkan personal banget gitu. Padahal suami istri gitu. Iya. Ketika lagi kayak ingin manja ya bisa jadi kayak kakak adik gitu. Ya karena aku juga punya kakak saudara cowok cewek, jadi kan kayak bisa bisa merasakan juga ya gitu. Perasaannya kayak kakak adik aja gitu. Jadi memang cara kami memandang satu sama lain tuh berwarna banget gitu. Dan itu dimulai dari tahun 2012 teman-teman. 2012 itu pertama kali kami itu bertemu teman-teman. Nah terus 2012 ketemu, itu banyak banget momen kita deh. Banget. Jadi kami ketemu di tempat teater Jepang teman-teman. Namanya itu Enjuku ya. Tapi sudah tidak ada sekarang. Udah nggak ada. Terus kayak di situ kenalan. Sebenarnya nggak kenalan juga sih, karena aku orangnya tuh agak aku friendly teman-teman orangnya.
di satu circle tuh friendly, tapi memang aku cuman ke cowok aja gitu loh. Ke cewek enggak ya? Ke cewek biasa aja gitu. Gimana ya, agak males sih kadang-kadang. Agak males ya, iya. Bukannya sok gimana teman-teman, kadang-kadang kalau temenan sama cewek tuh, kalau dari cerita aku ya, versi aku, ceweknya jadi kayak gimana? ngerasa ya, ngerasanya kayak di PHP-in gitu, dikasih harapan gitu, padahal kan temenan gitu. Cuman emang mungkin aku tuh terlalu friendly gitu. Kak, ya bahaya juga sih sebenarnya. Ya begitu, berarti salah aku berarti. Iya. Ibaratnya gitu. Jadi aku lebih milih temenan sama cowok-cowok aja. Gitu. Sampai pada istilahnya pembagian kelompok nih teman-teman. Ada 3 kelompok di sana. Ada kelompok Enggibu. Aku Enggibu. Itu bagian acting, performance ya. Nari, nyanyi. Acting di panggungnya nanti. Yang kedua ada bagian butai, bijutsubu. Iya, itu kakak. Itu bagian panggung, apa kayak menghias, membuat apa ya? Menggambar dekorasi, membuat aksesoris pentas gitu. Terus sama yang jahit-jahit itu loh. Jahit itu apa ya? Kebanyakan di situ sih mayoritas cewek ya. Cewek. Kalau bagian aku banyakan emang cowoknya. Cowok kan. Gitu. Sebenarnya aku waktu diarahin sama senseinya itu untuk jadi enggibu. Tapi aku nggak mau. Aku kayak lebih suka, karena aku juga dari SMA tuh udah mural gitu ya. Mural di mana, di bawah flyover mana gitu. Jadi kayaknya lebih cocok kalau aku tuh butai bijutsubu. Terus tuh berlanjut sampai di FEUI dulu, di kampus aku itu aku jadi ketuanya, ketua mural itu saat itu. Jadi lanjut. Terus di situ sebenarnya kan anak-anaknya banyak ya teman-teman di pentas itu ya. Di tempat pentas. Nah, cuman ini teman-teman, menurut kalian siapa yang ngedeketin? Aku atau sensei? Siapa lagi? Siapa? Aku lah. Iya, orangnya sendiri yang ngomong. Aku mengakui. Dan buktinya banyak. Dia tuh mencoba meraih, nge-reach aku tuh dari semuanya, dari Facebook, semuanya istilahnya minta nomor, ngajak kenalan langsung. Kayak ya sebenarnya aku juga kayak apa, yakin enggak gitu lah teman-teman awalnya. Waktu Ade deketin kakak tuh, kakak gimana, kayak apa sih nih cewek ini atau gimana gitu? Ya enggak, udah langsung tertuju ke satu hal, kekhawatirannya. Kekhawatirannya apa? Ya takutnya pasti nanti deket banget gitu loh. Oh. Gitu. Cuman tapi memang dari awal tuh udah frontal banget teman-teman. Jadi kayak ini nih kayaknya ini cewek demen gue nih beneran gitu, kayak soalnya bener-bener ditunjukin gitu, kayak aku tiba-tiba ngajak jalan, yuk jalan bareng gitu. Kalau aku terus modelannya ya langsung kayak kenalin ke bapak ibu gitu. Kalau aku modelannya ya langsung aku kenalin ke orang tua aku gitu. Langsung aku istilahnya ini nih ada yang ngedeketin gitu istilahnya. Ya awalnya sih aku mikir kayak, kan di tempat pentas tuh, di tempat latihan itu kan ada musola gitu ya. Iya. Biasanya kan ya apa, sholat gitu kan. Tapi ini anak ini nggak sholat gitu. Jadi ngiranya aku ini bukan muslim. Jadi aku mikir, oh ya udah pasti mukanya begini lagi ya teman-teman ya. Mukanya begini, udah pasti kayak ini paling anak Jakarta Barat apa anak pik gitu kan. Iya. Cici. Wah ini pasti ini nih nonis gitu lah. Iya. Terus? Kalau istilahnya, kalau aku kan kalau emang mau ngedeket terus agamanya beda, ya istilahnya kasihan ke perempuannya kan ya, takutnya
apa nanti udah deket, udah terlanjur sayang terus beda gitu. Iya. Kan kasihan gitu. Nah pas aku kenalin ke orang tua juga, lah ternyata dia Islam teman-teman. Lah aku kan kaget ya. Oh ternyata Islam gitu. Terus seagama. Masalahnya kalau nggak seagama kan kayak lagu Mangu teman-teman. Gimana nadanya? Aduh iya kan istilahnya jadi apa? Gimana lagunya ya? Gimana lagunya ya? Ini gila. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Termangu hatiku. Oke. Kau menggenggamku menadahnya. Istilahnya. Iya. Beda. Ntar kalau udah susah gitu kan udah berat ya teman-teman. Karena kalau aku ya misalnya mau deket ya udah, kalau mau deket ya beneran deket gitu. Bukan yang main-mainan gitu maksudnya. Terus ya udah kita deket, terus di situ kita memang punya banyak waktu bareng teman-teman, punya banyak momen bareng kayak ada kayaknya setahun setengah kayaknya ya, sampai 2013 pertengahan tuh kayak kita bareng-bareng. Kayak suka ke taman gini, terus kayak kita selalu punya buku sketsa teman-teman, kita gambar bareng. Terus kayak ternyata kita dari dulu suka ke taman-taman kayak gitu. Iya ya kak, bener. Jangan kan gitu. Kayak misal kita lagi dulu di halte Cawang tuh paling deket di situ, deket kampus kamu kan. Kita ada waktu gambar gitu. Pacarannya yang kayak gitu teman-teman, yang punya waktu bareng buat ngelakuin hal sama-sama gitu, kayak gambar, entah belajar. Dulu teman-teman cerita sedikit ya, dia tuh nilainya hancur banget. Hancur banget kak. Parah. Maksudnya buat aku tuh kayak nggak make sense. Hah, kok bisa IP 1, gitu. Iya, yang per semester kan ya? Iya IP. Iya IP ya. 1, 1, loh. kayak what? Ini ngapain aja Ini sih? orang ngapain gitu. Kuliahnya gimana sih gitu? Ini kayak betul kayak ih. Iya gimana ya kak, soalnya Kayaknya otaknya nggak aneh, nggak low juga deh. ya nggak ada motivasi ya. Kayak lebih ke kayaknya orangnya agak bermasalah. Bukan. Kayak berantakan gitu loh. Berantakan, butuh ada yang Berantakan ngatur. Kayak nggak manageable gitu. Iya, butuh ada yang diatur, dibantu untuk kayak aneh gitu. Aku ngeliatnya kayak kok sebegitunya ya. Ya udah akhirnya pacaran itu pun kayak isi pacarannya tuh kayak mulai menata-nata ya. Ngebahas jadwal kuliah. Tugas kuliahnya, kapan UTS, UASnya. Iya, benar-benar. Itu tuh diatur semua tuh. Sampai pas aku dampingin ya kita bareng. Itu berapa tiba-tiba IP-nya? Sempurna. 4 teman-teman. IP-nya 4 langsung. Jadi kayak timpang banget ya dari 1 jadi di FEUI IP aku yang selalu langsung di atas 3,5 itu langsung tiba-tiba 2,8. Tuh buat aku kayak what? Apaan nih? IP apa ini 2, iya. aku langsung kayak what? Udah gitu nggak cuman IP-nya doang teman-teman yang down ya, tapi jadwal absensi aku hancur gitu ya. Nggak masuk terus ya. Iya, karena tergoda juga teman-teman. Jarak antara UI sama kampus STB Alia itu yang di Cawang itu cuman naik KRL 4 stasiun kayaknya. Nyampe ya? 4 stasiun tuh nyampe. Deket ya ternyata. Jadi tergoda juga karena deket kampusnya. Bahkan kadang-kadang aku parkir motor itu di kampusnya dia gitu. Terus aku berangkat. Ya itulah teman-teman cerita-ceritanya waktu itu ya. Intinya saya memang punya banyak momen yang sangat baik waktu itu ya. Dan sehat. Aku menganggap itu sangat sehat teman-teman. Karena memang saling support, khususnya sehat buat dia ya. Iya, buat aku benar-benar langsung
Karena aku pun nggak sungkan-sungkan teman-teman. Aku sering banget ngajak dia tuh ke kampus aku. Sini masuk ke FE gitu kan. Ikut kelas statistik, ikut kelas apa bisnis manajemen gitu. Aku ajak tuh ke kelas, mulai dari kelas yang lokal yang bahasa Indonesia, kelas yang bahasa Inggris, kelas internasional maksudnya ya. Itu aku ajak teman-teman. Sit in class gitu. Cuman emang di situ mungkin pengorbanan aku agak over ya. Banget sih Kak. Apa effort gitulah, agak kerasa banget perubahannya di aku. Iya, soalnya ya udah, istilahnya di aku pun kayak ya sebenarnya aku juga bukan yang ambisius banget teman-teman. Cuman lihat IP segitu tuh ternyata aneh juga ya. ada bisa dapat IP segitu padahal kayaknya materinya tuh gampang semua gitu loh di sana. Maksudnya bisa dipelajarin lah. Cuman karena tadi lebih karena kadang aku nggak ikut kuis, cabut gitu kan karena harus dampingin dia. Apa ya dia juga jadi manja banget ke aku, jadi ingin terus didampingin gitu. Nah terus sampai satu ketika itu mungkin orang tua aku ngamatin aku ya, karena aku masuk UI itu kan, pakai jalur istilahnya tanpa tes ya. Jadi dari awal IP-nya bagus, kok ini down gitu. Setelah aku juga udah kenalin kan. Setelah bareng aku Kak. Jadi terucaplah tuh dari ibu tuh, kan keluarga aku Madura ya teman-teman. Jadi terucap satu kalimat, Pak Belih gitu. Pak Belih tuh kayak udah tinggalin. Iya, kayak udah pulangin tuh gitu, kayak udah nggak boleh bareng. Ya udah. Dan aku orangnya yang OB banget gitu ke orang tua. Iya. Nurut. Karena sebelum itu juga aku tuh ngorbanin beasiswa Jepang aku teman-teman. Aku membuka Gakusho tuh lolos sudah sampai tingkat tanda tangan terakhir aja. Tinggal nanti sekolah setahun di sini, sekolah bahasanya, habis itu ya. Tinggal nanti pemilihan kampus. Membuka Gakusho yang undergraduate ya. Membuka Gakusho undergraduate tuh sekitar 5 tahun programnya, setahun sekolah bahasa, 4 tahun kuliah. Dan dari situ akan gampang kan untuk melanjutkan S2, S3 nya. Itu pun gak aku ambil setelah orang tua aku bilang kayak di UI aja nak, kamu kan di UI juga keterima gitu, biar deket sama ibu bapak. Ya udah, istilahnya yang model nurut gitu. Jadi ketika harus ninggalin dia pun ya aku nurut gitu. Akhirnya aku sampein, padahal lagi istilahnya lagi sayang-sayangnya. Ya udah aku tinggalin. Iya. Tahun 2013 pertengahan ya. Dan nggak, dia nggak nyerah teman-teman. Berbulan-bulan didatengin terus aku. Benar-benar teman-teman. Berbulan-bulan tuh didatengin di kampus, datang ke deket rumah kakak. Sampai ketemu macem-macem lah, deket rumah, terus ke masjid kampus. Iya. Tiba-tiba ngasih Al-Quran. Ya Allah. Sampai dia buatin buku. Sampai buatin buku teman-teman. Aku bikin buku teman-teman. Buat novel. 2 jilid. Satu bukunya itu sekitar 300 halaman kayaknya, 150 lah. 150. Jadi 2 tuh 300 iya. Ya. Dan itu semuanya full, covernya semua aku yang buat. Asli teman-teman. Dia tuh effort. Apa ya? Aku ngelihatnya ya kalau nge-flashback lagi. Memang apa ya? Memang nggak bertepuk sebelah tangan teman-teman. Memang akunya ke dia effort, dianya ke aku juga effort. Soalnya kalau aku selama ngukur, yang penting masih sehat ya. Iya. Hubungannya itu masih sehat, nggak yang melewati batas gitu. Karena aku istilahnya sebelum pacaran pun ya aku memahami koridor-koridor aku juga gitu. Gitu teman-teman.
Terus di situ 2013 nggak bareng. Terus kamu juga berusaha nge-reach kakak terus. Tapi ya memang akhirnya di situ aku emang nggak gubris sama sekali. Dia datang ke kampus ya aku lewat gitu aja. Sedih tuh kak, sedih banget. Cuma Gimana ngeliat ya? dari jauh gitu. Sempet kakak lagi jalan sama temen kampus kakak yang orang asing. Oh lagi summer class. Lagi summer class itu. Ada cuma ngeliatin dong, itu tasnya kakak, itu cara jalannya kakak gitu. Aku cuma bisa ngeliatin dari jauh. Sedih tuh kak. Ya kalau aku kan lebih ke ibu ya, menurut ke ibu. Maksudnya kalau misal gini teman-teman, aku paksain terus ya, istilahnya deket terus ujung-ujungnya orang tua aku nggak setuju. Kan kasihan di perempuan kan ya. Akunya sih mungkin kayak ya udah gitu, jalanin aja gitu. Tapi kan yang namanya di sebuah hubungan teman-teman, biasanya ya secara alamiahnya kayaknya yang lebih banyak berkorban itu ya perempuan nggak sih? Terutama kenapa aku bilang yang lebih banyak berkorban perempuan, karena image-nya perempuan kan di situ dipertaruhkan nggak sih teman-teman? Kalau istilahnya terlalu dekat sama orang gitu kan, istilahnya ya mungkin dianggap wow udah ini udah itu istilahnya yang kayak gitu. Ya kan minimal kalaupun nggak ada kerugian material, minimal kerugian moral gitu loh. Ada di sisi perempuannya. Ya kan aku mempertimbangkan ke arah situ gitu loh. Mungkin dianya nggak ngerti gitu ya. Maunya bareng gitu. Ya gitu teman-teman. Terus berlanjut nih ceritanya kan, nggak bareng. Ya udah aku lanjut kuliah lagi. Aku juga lanjut kuliah lagi. Nilainya masih bagus. Masih bagus. Karena udah terus ngelanjutin caranya kakak. Skemanya. Nilai aku juga naik lagi. 3,7, 3,9. Bagus lah. Lalu? Nah, terus lanjut ya. Tapi di situ teman-teman tahun 2015 apa 2016 apa ya? Ini mungkin teman-teman yang akan jadi plot twist ya teman-teman ya. Diperkirakan mungkin hubungan kami semulus itu gitu ya. Iya, ternyata kehidupannya tuh seideal itu mungkin, misal kalau dianggap ideal gitu. Jadi di tahun 2017 itu dia nge-reach aku teman-teman. Iya. Mungkin dari sisi kamu deh cerita gimana ceritanya dari versi kamu. Kamu kenapa nge-reach kakak 2017? Karena saat itu udah bingung banget sih kak. Udah mentok ya. Gue nggak tahu mau kemana lagi. Karena setiap kali ada masalah, ada sesuatu yang mau ada ceritain, mau minta tolong, pasti ke kakak kan. Dulu ya dari tahun 2012 itu dibuat kayak aku berusaha untuk bisa nyelesain semua masalahnya gitu. Jadi ketika udah ngerasa aku harus milih gitu, jalan hidupku tuh gimana ya baiknya gitu kan. Saat itu aku minta izin lah teman-teman di situ. Minta izin apa tuh? Izin apa tuh? Ini dia nih. Minta izin apa tuh? Minta izin untuk nikah. Dia mau nikah teman-teman. Mau nikah. Dia mau nikah. Mau nikah apa? Mau nikah apa mau nikah? Mau nikah gitu. Nikah. Tapi bukan sama Bang Yusuf. Iya. Gitu. Jadi dia mau nikah sama seseorang teman-teman. Terus aku cuma bilang ya kalau emang kamu yakin silahkan. Segeneral itu aku jawabnya. Tapi ternyata tahu nggak kakak dalam hati ada tuh gimana? Maunya janganlah, kamu jangan nikah sama orang itu gitu. Kamu nikah sama aku gitu. Itu kan dengar sendiri teman-teman. Bucin. Tapi dia namanya logik cowok ya. Ditanya gitu ya kita kan ngasih support aja gitu. Kok gitu malah kan nggak digini? Itu beda sih gitu. Di saat itu tuh dek, perasaan itu kan
memang aku juga nggak dekat sama siapa-siapa teman-teman. Dia pun juga gak dekat sama siapa-siapa setelah yang sekian lama itu enggak. Itu kamu pun waktu 2017 mau nikah itu kamu nggak pacaran kan? Enggak. Iya, kayak langsung mutusin mau nikah gitu, kayak taaruf gitu lah mungkin ya. Udah kenal. Karena udah kenal temen dulu sekolahnya. Temen dulu sekolah, terus ada keputusan seperti itu gimana gitu. Minta izin ternyata kayak gitu. Tapi lucu juga teman-teman ya, minta izin ke pacarnya yang dulu. Soalnya berat ya Kak, sebenarnya gimana ya? Harapannya itu ya bisa berubah langsung gitu loh Kak. Ternyata malah kok malah silahkan gitu. Ya udah di situ kayak ada perasaan keselnya, ada perasaan marah, ada perasaan campur aduk lah gitu. Kayak udah deh aku nyerah deh gitu saat itu ya. Aku nyerah Kak. Akhirnya dia menikah lah gitu. Jadi Sensei itu menikah pertama kali tahun 2018 bulan Februari. Februari. Masih inget aku. Menikah lalu terus ya udah. Kan aku juga nganggapnya kayak ya udah gitu. Iya, Kakak udah tahu kan ya? Ya karena dari pas dia nanya pun kayak ya udah gitu. Yang penting itu keputusan terbaik gitu. Yang aku ada khawatir ya tapi sih teman-teman. Karena orang ini kan sangat ceroboh ya teman-teman. sangat gimana ya? Cara dia decision makingnya itu gak ada dasarnya. Iya bisa dibilang gitu lah sederhananya, nggak ada dasarnya, kayak nggak measurable gitu, nggak ada pertimbangannya lah, nggak ada pertimbangannya bahasanya gitu. Aku khawatirnya dia sedang melakukan kesalahan. Iya, aku tahu itu sebuah kesalahan. Ya udah, terus akhirnya dia menikah. Terus di tengah pernikahan itu teman-teman, dia sering sekali email aku teman-teman, tapi nggak aku gubris. Iya. Ya nggak sering sih, tapi kayak 2 kali 3 kali ada lah ya. Ada. Dan aku tidak menyerah untuk nge-reach lagi. Tuh teman-teman bayangin. Astagfirullah. Gimana coba? Pasti di titik ini ada yang pro kontra deh. Iya. Kok kamu menikah tapi kamu tetap ini ya. Tidak bisa istilahnya jernih berpikir gitu. Ya tapi Ade mengaku Ade salah. Iya, salah itu. Itu salah sih. Itu salah. Dan istilahnya di sini kemudian ada kondisi itu semakin istilahnya semakin tricky. Aku nggak mau bilang sulit, tapi lebih tricky untuk kamu untuk ngelangkah ke depan. Iya. Setelah dia juga punya anak teman-teman. Jadi Rashid itu bukan anak pertama aku secara ininya ya. Secara biologis. Anak kedua. Melahirkan tahun 2019 September. Ya. Aku nggak bareng tapi aku tahu teman-teman. Karena dia ngabarin terus. Gimana coba? Aku nggak balas ya, tapi dia ngabarin terus. Ya gimana Kak? Aku nggak bisa move on dari dulu. Kalau aku emang istilahnya berniat jahat kan pasti aku dua arah gitu, berbalas-balasan. Ini kan aku berusaha untuk senetral mungkin. Aku pun juga nggak dekat sama siapa-siapa gitu kan. Di situ di titik itu poin aku tuh udah kayak aku yang penting bisa nemenin ibu. Jadi teman ngobrol ibu gitu tiap siang gitu. Kayak aku hadir buat orang tua aku gitu. Tapi tunggu deh, ada satu pertanyaan. Ini kan tadi dari sisi Ade ya Kak. Gimana aku nggak bisa move on sejak perpisahan yang 2013 itu. Dari sisi Kakak gimana? Sejak kita berpisah saat itu, kehidupan Kakak gimana? Apakah juga mikirin Ade gitu Mikirin jelas sih Mas. Mikirin ya. Apalagi kamu. Iya, apalagi kamu
kan sebenarnya gini, sayangnya masih sayang deh, sayangnya masih sayang gitu. Cuman tapi ya apalagi kakak bukan yang tipe yang lompat sana lompat sini gitu loh. Kayak karena nggak agresif juga, jadi memang nggak mudah untuk numbuhin perasaan gitu loh. Iya. Gitu, jadi memang apa? Justru lebih kayak ngalihin ketika perasaan itu hanya bisa sebatas sayang aja dan memperhatikan gitu. Ya dialihin yang sayang benerannya, dialihin ke yang paling berhak gitu, ke orang tua, ke ibu gitu. Bagus ya kayak gitu. Ya nggak tahu juga sih itu bagus atau enggak. Pasti ada plus minusnya juga, pasti ada yang pro kontra juga. Tapi kalau itu cara kakak, gitu. Udah kan sebenarnya kayak yang terlihat gitu. Kan ke saya gini, kalau kakak melihat kamu tuh kayak hidupnya tuh berprogres. Menikah, punya anak, gitu punya kan. anak ya. Tapi di satu sisi aku ngelihat itu dari jauh kayak sedang jalan di tempat, Jalan di tempat. Iya. Karena dari cara dia bersikap ya, masih ngontak aku, masih semuanya dipercakapkan ke aku. Nggak bisa dilepas gitu aja, nggak bisa dilupain gitu aja. Ya udah akhirnya sampai akhirnya ya nggak salah kamu juga, cuman istilahnya pasangannya juga trouble. Iya benar. Ini aku secara ini ya, secara fair gitu menilainya. Maksudnya kalau orangnya bisa, aku pun ngelihat dari cerita dia ya gitu, cerita Sensei itu sebenarnya juga udah berusaha untuk bisa bersikap seideal mungkin sebagai pasangan. Cuman mungkin dari Sensei-nya tuh kayak jauh banget dari ekspektasi gitu. Ya karena kan aku selalu menilai sesuatu tuh membandingkan dengan kakak. Jadi kayak kok beda gitu. Kayaknya dia terlalu ini teman-teman. Terobsesi gitu. Teman-teman. Jadi ketika kok nggak kayak kakak gitu, jadi ya udah kecewa gitu. Iya dia aku salah sih udah. Tapi nggak sebenarnya salah kamu sih kalau kakak rasa ya. Oh gitu. Bener-bener ya itulah namanya pernikahan itu harus dua arah. Istilahnya harus mau mengevaluasi, dievaluasi, harus mau terus introspeksi, bener-bener yang sebaik mungkin membawa nilai ke keluarga gitu kan. Maksudnya kompleks lah pernikahan itu. Ada hal-hal yang memang wajib banget ditanemin di keluarga sejak awal dimulai. Ada yang memang harus dihindarin gitu loh. Ini yang dihindarin aja nggak dihindarin, terus yang harus ditanam nggak ditanam. Jadi gimana teman-teman, kayak fragile banget jadinya gitu. Lebih kayak gitu sih. Ini evaluasi secara general sih. Kalau aku melihat pernikahannya nggak yang kayak cemburu buta gitu, terus kayak nggak senang ngebahasnya. Asli teman-teman, dari awal ngebahas itu ketawa-tawa aku. Saking ya itu kayak aku ngelihat momennya ya teman-teman. Kayak aku ngelihat pas dia pertama kali IP-nya 1 itu. Oh iya kak. Kayak berantakan gitu. Ih, kok begitu ya caranya? Kayak ya itulah ketika jauh sama kakak berantakan lagi gitu. Ya minimal kan cari ilmunya dulu, istilahnya sebelum bahkan di saat itu aku belum ingin menikah pun ya yang dibaca itu tentang pendidikan anak. Kayaknya nggak kayak gitu ya. Gitu. Maksudnya nggak ya sampai belajar minimal gitu. Belajar lah. Itu dia masalahnya. Minimal belajar kan gitu, cari ilmunya, pelajarin kayak buku-buku Madrasatul Ula, kayak tidak ada motivasinya tarbiyat. Iya, maksudnya harusnya ya itu di pikiran aku kayak mikir aneh banget, apa enggak masa iya nggak dipelajarin sih gitu kan. Masa iya tanpa pembekalan gitu loh melangkahnya.
Ya udah, terus pas dia akhirnya pisah teman-teman, awalnya pisahnya itu masih secara ini ya, secara de facto, secara apa ya, secara aktualnya ya, bukan secara belum berketetapan hukum, belum ada hukumnya ya, belum de jure ya, ya namanya biasanya gitu sih, namanya perpisahan tuh kayak gitu kan, talak dulu gitu kan, dulu baru abis itu diurus. Biasanya talak gitu, terus mereka pasangannya pisah, baru udah pisah baru pada ngurus gitu ke pengadilan. Klasik teman-teman. Lalu itu teman-teman, pas dia yang mengajukan gugatan, gitu kan, mengajukan gugatan. Ini teman-teman, by the way, cerita ini mohon diambil ibrahnya aja ya, diambil apa poin-poin baiknya yang bisa dipelajarin, karena aku pun membahas ini dengan perasaan riang gembira teman-teman. Aku juga. Jadi emang kayak tanpa kayak wah ini kan aibnya ini buat bukan aku gitu sih. Ya itulah hidup teman-teman, shit happens. Istilahnya ya, takdir buruk itu ya manusia itu sendiri yang nyiptain kan. Allah itu nggak pernah ngarahin orang ke takdir buruk tuh, nggak mungkin. Pasti manusianya yang incapable untuk ngarahin diri mereka ke hal-hal baik. Jadi dimohon menyikapinya untuk dijadiin pembelajaran gitu. Ya udah, lucunya teman-teman, pas dia mengajukan gugatan, berselang kemudian dia langsung kontak aku teman-teman. Jadi aku nggak tahu menau ya teman-teman, istilahnya aku lagi sibuk sama teman-teman aku, istilahnya kita ada pembahasan apa, ngobrol apa gitu kan, aku sama keluarga gitu, lebih hal-hal yang kayak gitu. Tiba-tiba dia nge-reach aku lagi. Gimana nge-reachnya? Jangan ya langsung ngomong aja, ya kan? Langsung enggak. Oh enggak ya, gimana? Tiba-tiba dia nemu line aku. Oh iya kan? Ngechat malam-malam, tengah malam. Iya. Terus tiba-tiba nemu line, aku nggak ngasih tahu di mana-mana, nggak tahu dia tahu sendiri dan mana. Berhasil lalu ngajak ngobrol. Nomor aku pun dia juga udah nggak punya. Udah nggak ada, cuma ID-nya aja. Kan? Line ID dia nebak gitu, bener ternyata. Dah, terus ngechat lah gitu kan, berkabar gitu kan. Iya. Coba aku langsung ke recall chatnya. Aduh. Udah ngechatnya teman-teman. Gimana teman-teman? Gimana? Jam 1:30. Aduh, itu jam-jamnya lagi. Aduh. Jam 1. Aduh. Jadi aku tuh punya tempat nongkrong teman-teman sama teman-teman aku. Tapi bahasan kita tuh bahasan tentang hal-hal teologis, hal-hal apapun lah. Kayak kita punya tempat diskusi di situ ya, namanya Mubarok. Cerita sama teman-teman nih, karena teman-teman kan juga cerita, juga tahu kalau aku dari awal juga pernah udah dekat tahu, sama kenal juga sensei ini gitu kan. Terus aku cerita, menurut lu gimana nih? Aku ngasih lihat chatnya, gue tanggepin nggak gitu? Karena kan aku menganggapnya ini bini orang nih. Iya benar. Bini orang nih. Masih bini orang gitu ya. Ya nggak tahu kan kakak, bahkan nggak tahu kamu lagi ngegugat kan. Iya. Jadi tahu. Aku merasa ini bini orang ngechat jam segini, gue tanggepin nggak gitu. Gitu kan. Ya aku agak delay lah kayaknya berapa hari gitu ya. Terus akhirnya aku jawab. Tapi di jam ada matahari teman-teman. Iya, bukan yang tengah malam juga ya. Bukan yang lagi nggak jelas itu. Aku jawab pas ada matahari, cerita ternyata ya dia langsung segera cerita gitu kalau ternyata dia udah
pisah secara de facto tadi kan, secara ucapan. Tapi sudah daftar juga di pengadilan. Ya di situ ya aku ngasih poinnya kayak gimana ya gitu. Di situ buat aku teman-teman. Ini parahnya aku sih ya, parahnya aku nih asli, parahnya aku ya. Ini parahnya aku nih. Di tongkrongan aku itu ada pembahasan misal kayak lu kapan nih nikah gitu misalnya. Itu aku ngomongnya gimana teman-teman menurut kalian? Aku ngomongnya tuh gini teman-teman, gue tunggu jandanya. Aduh parah tuh nggak boleh tuh, padahal tuh kayak gitu. Masalahnya kan dia kan bersaksi di depan Allah ya. Terus karena di sini aku ngomong kayak gitu lebih karya di situ aku belum pernah dua arah ngomong ya sama dia. Maksudnya kalau aku mau goyang-goyang istilahnya pernikahannya mungkin bisa aja. Banget. Tapi aku bener-bener nggak ngasih akses dia untuk bisa bercakap-cakap sama aku. Iya. Gitu. Aku kayak ingin ya jalanin aja sesuai kemampuan kalian gitu. Kalau emang kalian nggak mampu, istilahnya pasangannya nggak bisa nyenengin dia nggak bisa nyenengin pasangannya, terus udah selesai baru aku bisa masuk iya. gitu. Bagi aku itu kesempatan kedua aku teman-teman. Kesempatan kedua ya. Jadi dari 2013 pertengahan itu, aku tuh lagi nyari momen kesempatan kedua itu sebenarnya. Yang istilahnya semakin kerasa pas kamu nikah itu kan. Jadi kayak sebenarnya bukannya nggak pengen teman-teman, pengen untuk nge-reach. Pengen ya. Cuman kan ya tahu kamu udah bersaksi atas nama Allah. Nggak bisa juga gitu. Nggak ya. bisa. Iya. Buat aku itu nggak boleh lah. Itu ibaratnya tinggal nunggu hal buruk aja datang ke aku nanti. Iya. Gitu. Menyalahi takdir lah kayak gitu, menyalahi etika juga. Gitu. Jadi pas dia nyampein kayak gitu dan memang ya aku nanya memang dari kapan pisahnya, udah setengah tahunan. Ya aku masuk di situ. Lebih kayak pertama aku masuk tuh ingin ngelihat sih keadaannya. Kayak gimana sih dia sekarang gitu. Pertama kali aku ketemu anaknya juga kayak aduh. Gimana Kak? Aduh. Kenapa jadi gini ya? Kasihan sih teman-teman asli. Kasihan lihatnya kayak lebih parah dari waktu zaman kuliah tuh kayak udah tersesat gitu ya. Tapi ini jauh lebih parah Kak. Berat ya Kak. Ya namanya pasti ya itu tadi namanya sebuah hubungan pasti perempuan itu lebih kadar komitmen, lebih kadar pengorbanannya itu lebih dalam. Lebih dalam ya daripada laki-laki. Berat. Laki-laki gitu doang kan. Iya benar. Istilahnya. Jadi di situ aku ngeliatnya kayak ya nggak menutup ya perasaan kayak kasihan. Dan aku sebenarnya dipesenin sama orang tua aku kalau mau punya hubungan apalagi keluarga itu jangan karena dasar kasihan. Itu nggak boleh. Karena kadang-kadang perempuan yang tadi kita kasihani tadi atau pasangan yang tadi kita kasihani, entah itu kita sebagai cowok atau cewek, itu bisa ngelonjak ke kita. Dan itu mungkin secara tanpa sadar juga orang itu akan melakukan hal itu teman-teman. Kayak pepatah dikasih hati minta jantung gitu. Itu ada teman-teman. Dia jangan karena kasihan. Ya, tapi perasaan kasihan tuh ada, tapi memang aku tuh masih sayang banget sama Sensei teman-teman. Bukan masih sayang, emang sayang banget gitu. Istilahnya nggak berubah ya Kak rasa sayangnya. Iya. Dan itu tanpa ketemu aja masih punya perasaan yang sama gitu. Jadi kayak di situ nggak ngelihat yang misal nih
misal nih bingung nih, kayak apa, misal kayak ingin terima jadi, ya udah kamu urus tuh semuanya gitu sendirian gitu, padahal di situ dia posisinya lagi bingung, ya kan, posisi bingung gimana cara persidangan, gimana pertama ini kali sendirian nggak tahu gitu. kan istilahnya. Jadi di situ emang bahkan sebelum sampai pada akhirnya kami menikah, itu kami tuh melalui 2 persidangan teman-teman di pengadilan agama, dan itu memang aku mau nggak mau teman-teman, aku jadi mempelajari cara menghadapi meja hijau teman-teman. Aku pelajarin gimana caranya membuat, istilahnya biasanya kalau orang tuh ke pos bakum, namanya pos bantuan hukum tuh untuk buat berita acara teman-teman. Itu aku yang nulis sendiri teman-teman, berita acaranya yang dibacain sama hakim di persidangan tuh aku yang nulis sendiri. Biasanya di persidangan itu dibantu sama ada istilahnya apa ya, aku menganggap sebagai akselerator lah di pengadilan supaya lebih mudah tahapan apa persidangannya. Jadi asli udah kayak pengacara teman-teman. Pelajari hukum-hukumnya, gimana supaya hukumnya hukum Versteeg atau hukum macam-macam lah pokoknya. Saat itu jadi mempelajari gimana dia bisa nggak dipersulit gitu lah. Karena kan ancamannya kan ada aja lah ya, namanya ya rumah tangga orang begitu kan ya, diancam ini itu gitu. Ya aku nggak tega kalau ngelihat dia ditekan-tekan terus gitu loh. Jadi ya aku berusaha backup seporsinya aku gitu. Dan ya alhamdulillah emang lancar aja semuanya. Dua kasus tuh selesai semuanya. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu tentang gugatan cerai. Yang kedua tentang wali adol. Wali adol itu apa? Wali adol itu jadi walinya dia, kakaknya dia itu juga nggak bersedia untuk aku menikahi dia. Di situ kita juga pakai persidangan lagi supaya dapat wali hakim dari negara. Iya betul. Kayak gitu. Jadi ya buat aku kayak itu juga aneh sih buat aku. Kakaknya dia kenapa mempersulit gitu keadaannya. Padahal adiknya ini kan lagi butuh banget di support gitu. Itu juga another story teman-teman. Jadi akhirnya kami menikah di tahun 2021 bulan Mei 12 ya. Tanggal 12. Itu 29 Ramadan teman-teman. Nikah, besoknya takbiran. Iya, dan cuma di KUA teman-teman, nggak ngundang. Ada ini. Cuma ada istilahnya saudara perwakilan gitu. Kayaknya nggak lebih dari 10 orang. Iya. Gitu teman-teman ceritanya. Ada yang nyangka nggak? Itu loh kisahnya Sensei gitu. Kisahnya Sensei itu panjang teman-teman. Asli kisahnya itu panjang teman-teman. Dan sampai titik ini pun, ketika aku menikahi Sensei itu ya, pokoknya aku tuh gimana caranya aku bisa mempertemukan Sensei sama orang-orang baik yang bisa sayang sama dia. Bart, kamu melihat seseorang yang hidup itu sendirian rasanya. Jadi sebisa mungkin kayak kita ingin menghadirkan atau kita hadir sebagai satu dari tiang penyangga dia, sebagai support sistemnya dia. Ya gimana pun seseorang support sistemnya itu seseorang tuh harus punya support system ya. Istilahnya kenapa dia butuh? Ya karena memang support sistemnya nggak well established gitu, nggak hadir. Kalau keluarga aku teman-teman, support sistemnya sangat sekali. Itu udah bener-bener kayak, misalnya dia sampai kalau adik yang di keluarga kakak
belum tentu ada yang mau nikah. Bener ngerasa itu kakak-kakaknya semua berempat gitu ya, bener-bener bisa ngebuat nyaman banget gitu loh Kak, ngerasa cukup. Sampai aku 5 bersaudara teman-teman, dan semuanya itu akrab ya, semuanya dekat gitu. Jadi orang tua aku juga selalu hadir. Jadi aku melihat banyak hal yang harus aku syukurin sih tentang keluarga aku. Dan semakin terasa jelas ketika aku juga udah berkeluarga kan, apalagi merantau. Oh ya, ternyata sepowerful itu ya kehadiran bapak ibu untuk bisa selalu hadir di tengah-tengah up and down anak-anaknya. Gitu teman-teman. Seru ya ngebahasnya. Dan mungkin kalau di flashback lagi ya Kak, tadi kita udah selesai ya di 2021 menikah kan. Itu waktu masih tahun 2013 pertengahan, di awal-awal kita berpisah jeda gitu. Mungkin Kakak nggak tahu kalau Ade tuh saat itu terus kayak mungkin mikirnya aduh kayak nggak mungkin gitu ya buat ketemu, buat bisa bareng tuh kayak nggak mungkin. Tapi yang Ade lakukan bertahun-tahun itu cuma ngedoain Kakak dan keluarga Kakak gitu. Dari tahun 2013 itu. Iya, terus bertahun-tahun. Doain supaya? Pokoknya aku cuma berdoa ya untuk kebaikan Kakak, keluarga Kakak aja udah gitu. Karena aku yakin dari yang Kakak ajarin ke Ade kan, ya kita berdoa untuk kebaikan orang lain, itu balik lagi ke kita gitu. Kita nggak minta aku mau bareng sama dia ya Allah misalnya gitu kan, nggak yang kayak gitu banget. Yang itu kayak lagu dong, kayak ada titik-titik di ujung doa keselamatan penutup malam, ku isi dengan namamu. Asik gitu ya. Iya. Bener-bener aku sebutin nama lengkap Kakak, ibu, bapak, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara semuanya yang benar-benar saat itu kan support Ade banget kan ya. Ade ngerasain kehangatan keluarga tuh pertama kali di keluarganya Kakak 2012 itu. Jadi itu berkesan sekalipun banget. Bapak ibu kayak gitu ke kamu. Iya, gitu. Karena aku ngerti posisinya. Tadi juga kita nggak bahas loh. Sebesar itu hatinya Bapak ibu untuk Kakak diizinin menikahi kamu. Iya, benar. Ya kan? Iya. Ade kan memposisikan diri kalau aku jadi orang tuanya Kakak gimana gitu. Gimana ya? Iya, berat kan gitu. Punya anak yang selama dididik, disayang, tapi istilahnya diharapkan bisa punya kehidupan yang normal gitu. Tiba-tiba harus menikahi seseorang yang sudah janda, sudah pernah merasakan kegagalan gitu. Istilah kayak gitu kan mungkin agak berat ya. Iya benar. Bukan mungkin sih, pasti berat. Iya. Makanya di saat itu waktu masih 2013 itu Ade cuma berusaha untuk terus doain aja. Karena yakin itu akan baik lagi doanya. Doa baik itu akan baik lagi ke Ade. Walaupun sebenarnya saat itu teman-teman aku ngerasa kayak udah nggak mungkin Kak gitu, nggak mungkin. Tapi ya sambil ngerasa nggak mungkin tetap aja bikin buku, berusaha untuk datang ke kampus Kakak, siapa tahu beneran ketemu kan. Jadi tetap ada harapan dan akhirnya sampai di titik aku menyerah juga gitu. Menyerah dalam artian yang izin ke Kakak untuk menikah. Gitu di situ. Takdirnya. Dan istilahnya momen kita di Jepang bercerita kayak gini, itu bukan momen yang tiba-tiba ada momen kayak gitu. Iya, karena
Setelah kita ceritain panjang kayak gini, ternyata panjang ceritanya. Dan justru karena ceritanya yang panjang itu, momen kitanya yang memang ada banyak cara kita menghargai momen-momen itu. Ya jadi, dan kita yang sekarang ini jadi terasa sangat bernilai, gitu. Berharga, iya. Sangat berharga gitu. Intinya teman-teman juga diambil hikmahnya ya teman-teman dari cerita ini. Apa yang tadi kita akui sebagai kesalahan, apa yang tadi udah kita highlight istilahnya, jangan dilakukan. Iya. Dan berpikirlah lebih matang dalam kehidupan itu, karena mungkin ada yang bercerita terus gimana anaknya yang pertama, gitu. Terus, ya itu pasti yang istilahnya ketika pernikahan itu gagal, ya memang udah nggak bisa ideal teman-teman. Ya itu pasti ada yang dikorbankan. Kayak istilahnya kalau seminggu dititip di sini, seminggu dititip ke sana, itu juga nggak akan works gitu. Itu nggak akan works. Jadi dari pihak kami udah menawarkan untuk bisa ngehandle, ternyata dari pihak sana keberatan, ya harus ada yang mengalah kan. Iya. Lebih kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi itu teman-teman, istilahnya kehidupan itu sebaiknya jalani dengan kehati-hatian sih teman-teman. Minimal ya teman-teman, kita tuh harus berilmu dulu teman-teman untuk bisa melangkah, supaya kesannya tidak seperti melangkah tapi berjalan di tempat teman-teman. Kayak melangkah tapi semu, itu lebih berat teman-teman. Iya. Itu lebih berat sih kalau sepengetahuan aku ya. Seakan-akan sudah melangkah jauh, tapi ternyata berkorban banyak, tapi ternyata berjalan di tempat. Kayak bahkan esensi dari dia melangkah aja dia nggak tahu apa gitu. Ya itu seperti yang aku lakukan kemarin gitu. Aku merasa aku sudah berprogres, aku udah kerja, aku udah lulus kuliah, aku udah kerja, lalu menikah, lalu punya anak. Tapi aku ngerasain itu kayak bener-bener jalan di tempat. Dan justru kayak ketika jatuh di saat itu lebih sulit lagi untuk bangkit. Iya. Jadi mohon petik hikmahnya teman-teman ya. Maaf ya kalau cerita kami panjang. Terus kalau ada salah ucap atau salah cara kita menyikapi suatu masalah tadi yang kami ceritakan, mohon maaf ya. Iya. Tapi intinya ini untuk kebaikan semuanya supaya bisa saling memetik pelajaran. Oke? Oke. Dari aku segitu dulu. Dari Ibu Jepang. Oke. Segitu dulu. Bye bye. Terima kasih banyak. Dadah.